Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, termasuk hewan, tumbuhan, dan mikroba. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti kehidupan dan logos yang berarti ilmu, sehingga biologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kehidupan dan organisme hidup. Cabang ilmu biologi sangatlah luas. Bahkan, ilmu biologi dapat berinteraksi dengan ilmu-ilmu sosial seperti biografi, psikologi evolusioner, dan juga bioperspektif. Halo, perkenalkan nama saya Indra Ahmad Kurniawan. Ya, 3. Halo, saya Christina. Hai, nama aku Ramadhania Salman Prasada. Yuk. Halo, saya Diana Wasiko. Yuk. Hai, aku Zahra Nazifatul Hawa. Halo, perkenalkan saya Laucana Suarsyada. Di sini kami kelompok 1 akan melakukan tugas observasi bioperspektif di Subuh Jaya Farm dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Alimah MPD serta Ibu Dr. Aditya Marianti MSI. Dari kelompok 1 akan melakukan tugas observasi di salah satu peternakan kambing dan domba yang terletak di Jalan Perjet Seraya, Kalisegoro, Gunung Pati, Kota Semarang yang bernama Subur Jaya Farm. Hai teman-teman semua, jadi kita sudah bersama narasumber kita nih, yaitu dengan siapa Mas? Saya Bagus. Nah, jadi di sini kita ingin nanya-nanya aja nih seputar Subuh Jaya Farm. Langsung aja yuk. Di sini aku mau tanya nih Mas, kapan usaha ini mulai didirikan dan apa yang memotivasi saudara untuk membuat peternakan ini? Gitu. Kalau peternakan ini awalnya kita mulai dari satu kandang ya, itu sekitar 8 tahun yang lalu. Kapasitasnya waktu itu ya sekitar 100-an mulainya itu. Alhamdulillah sampai sekarang kita udah ada 1, 2, 3, 4 kandang, total kapasitas kurang lebih ya 1000. Terus motivasinya apa ya, yang jelas ekonomi lah ya, yang jelas ekonomi. Kita lihat serapan pasar untuk domba itu masih sangat lebar, tapi suppliernya kurang. Peluangnya masih sangat tinggi, makanya kita coba untuk buka ini, usaha ini. Alhamdulillah ya sampai sekarang jalan lah. Alhamdulillah. Kalau kurang lebih jumlah kambing atau domba di sini tuh berapa ya? 1000 untuk saat ini kurang lebih ya total, kalau penuh semua ya kandangnya ya itu 1000-an. Lalu mungkin kalau pakan ternak yang dipakai buat domba-domba sama kambing-kambing di sini apa sih Mas, kayak gitu? Kalau pakan kita pakai pakan kering, itu ada konsentrat, ada serat, macam-macam lah. Yang jelas kita tanpa hijauan. Jadi sama sekali. Jelaskan pakan ternak apa yang digunakan di Subuh Jaya Farm. Pakan yang digunakan di sana berupa pakan kering yang terdiri dari konsentrat, serat, dan hijauan. Apa tuh pakan ternak? Pakan ternak adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan peliharaan. Konsentrat sendiri terbuat dari dedak, ampas singkong, ampas tahu, dan juga bisa dari tepung ikan. Tetapi kebanyakan konsentrat
terbuat dari limbah pertanian. Sedangkan hijauan sendiri berasal dari hijauan segar yang dikeringkan seperti jerami padi, jerami kacang tanah, dan jerami jagung. Oh ya, dan itu kan tadi ada konsentrat itu kan Mas. Nah, itu konsentrat atau vitamin yang digunakan itu apa ya? Kalau konsentrat kita custom ya, karena kita jadi kita request untuk konsentratnya. Jadi khusus lah ya ibaratnya. Di tempat temen itu ada dia jual sentrat, tapi kita pakainya yang ibaratnya resep khusus lah. Yeah. Kita sendiri yang request gitu. Terus untuk vitamin sih standar sih, paling vitamin itu ya pakai multivitamin aja, terus B kompleks, paling itu aja sih, paling obat cacing gitu aja. Oh, iya. Pakan konsentrat kambing merupakan jenis pakan yang mengandung nutrisi penting yang terdiri dari protein, vitamin, mineral, dan sumber energi lain dengan konsentrasi tinggi. Pada umumnya, konsentrat dijual dengan harga yang cukup tinggi di pasaran. Konsentrat ini bisa meningkatkan produktivitas kambing secara lebih cepat dan produktif sebab pengaplikasian pakan saja belum bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kambing secara sempurna. Kandungan nutrisi konsentrat kambing harus seimbang karena dengan terpenuhinya kebutuhan nutrisi kambing akan mudah meningkatkan nafsu makannya. Untuk pakannya ini berapa kali per hari atau per minggu gitu? Sehari kita kasih 3 kali, jadi pagi itu sarapan, lalu sore jam 4-an, jam 5 gitu, lalu nanti agak malam jam 8, jam 9 kita tambah lagi. Kan setelah sudah diberi pakan terus ya Pak, Mas, setiap harinya, nah itu setiap berapa bulan sih Mas panen ternaknya itu sendiri? Dengan sistem seperti ini target sih kita 2-3 bulan itu sudah siap jual, udah siap potong ya, udah gemuk. Hewan yang diternakan ini dijual untuk apa ya? Kalau konsumen terbesar kita sih sebenarnya untuk reguler itu sate ya. Itu sate itu yang lumayan, itu satu warung aja dia bisa sehari 3-4 ekor. Jadi katakanlah kalau kita ambil 3 aja itu berarti sebulan ya antara 100 sampai 120. Kurang lebih ya segitu. Itu belum yang akikoh, belum, terus nanti kita jual hidup gitu. Kurban juga pasti ya banyak lah. Tapi yang reguler paling besar ya paling itu sate sama akikoh. Bagaimana dengan pengelolaan limbah hasil pencernaan ternak? Untuk limbah kita jual sebagai pupuk. Ya kebetulan di sini kan di daerah Gunung Pati kan banyak petani buah ya. Jadi pupuk ini alhamdulillah juga kita nggak kesusahan untuk jual. Jadi malah banyak dicari tapi sering kosongnya karena ya terbatas juga. Nah, selanjutnya giliran aku nih yang mau ngebahas tentang limbah daripada ternak kambing itu sendiri. Jadi limbah ternak kambing ini bisa berupa kotoran ataupun bekas-bekas pakannya dan juga air kencingnya nih teman-teman. Nah, demi meningkatkan daya guna daripada limbah itu sendiri, ada baiknya jangan langsung dibuang ke belakang kandang ya teman-teman. Karena dengan menggunakan teknologi yang sederhana, limbah ternak kambing pun bisa loh diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya nih, menjadi produk yang bermanfaat bagi tanaman. Contohnya itu dengan membuat pupuk organik padat ataupun POP, pupuk organik cair ataupun POC, dan juga biogas. Nah, kenapa sih penggunaan biogas itu dibutuhkan? Karena sebagai pengganti daripada minyak tanah, LPG, ataupun kayu bakar. Nah, pasti itu berguna banget dong untuk keperluan rumah tangga. Nah, jadi kenapa sih alasannya kita harus ataupun ada baiknya ya memproses ulang limbah kambing tersebut? Karena begini teman-teman, jika kita tidak memproses ataupun tidak difermentasi dari limbah-limbah tersebut, maka unsur hara yang terkandung di dalam kotoran kambing tersebut tuh akan lama diserap oleh tanaman, yang dimana pastinya kita membutuhkan pupuk untuk menyuburkan tanaman kita. Nah, sedangkan kalau misalnya lama diprosesnya,
itu akan lama juga untuk cepat tumbuh tanaman tersebut. Selanjutnya jenis kambing apa saja sih Mas yang diternakan di sini? Kita kalau harian domba ya, bukan kambing ya. Jadi untuk domba juga rata-rata ya lokal, di domba-domba lokal aja sih. Paling ya kalaupun ada yang bagus-bagus itu kecil lah ininya, kapasitasnya, kayak ada merino, ada texel, ada dorper kayak gitu, tapi nggak banyak. Yang banyak ya tetap domba lokal. Domba lokal merupakan domba khas Indonesia yang banyak dipelihara sebagai hewan ternak oleh masyarakat Indonesia. Karakteristik dari domba lokal yaitu memiliki postur tubuh yang kecil, berambut kasar, dan hasil dagingnya relatif sedikit. Domba lokal itu dibagi jenisnya menjadi dua, yaitu domba lokal ekor tipis dan ekor tebal yang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Secara morfologinya, ciri-ciri dari domba lokal ekor tipis adalah ekornya yang tipis dan kecil. Jantannya memiliki tanduk, sedangkan betina tidak memiliki tanduk. Lalu untuk ciri-ciri domba ekor tebal, yaitu ekornya yang tebal, terus warna rambutnya yang dominan berwarna putih, dan baik jantan maupun betina itu tidak memiliki tanduk. Untuk seperti domba merino, texel, dan dorper, itu adalah domba persilangan. Yang pertama ada domba merino. Domba merino berasal dari negara Spanyol. Domba ini terkenal dengan kualitas woolnya yang bagus. Yang kedua ada domba texel. Domba texel ini berasal dari Belanda, tepatnya di Pulau Texel. Domba ini memiliki lebih banyak daging daripada jenis domba lainnya. Lalu yang ketiga ada domba dorper, berasal dari Afrika Selatan, hasil persilangan dari domba Persia berkepala hitam dengan domba Dorset. Gimana sih Mas teknik perawatan kambing yang dilakukan, seperti kandangnya, pembersihannya gimana gitu Mas, prosedurnya? Kalau perawatan sih yang jelas kebersihan tetap utama ya, baik itu dari kandangnya, terus pakan juga mesti kita perhatiin kandungan nutrisinya seperti apa, lengkap atau tidak, cukup atau tidak. Air juga harus bersih, tiap hari harus diganti, kalau perlu ya sehari 2 kali. Terus tadi vitamin-vitamin kayak gitu, obat cacing. Terus juga yang penting sebenarnya perhatian ke hewannya ya. Kalau ada yang susah makan atau lemes, itu harus segera kita tangani gitu. Jangan sampai kebablasan lah itu nanti. Masalahnya kita musuhnya cuman satu, sebenarnya cuman kematian. Jadi kalau kita bisa tekan angka kematian, insya Allah Aman. untung. Terus gimana sih time management untuk mengelola ternak ini per hari? Hariannya ya? Iya. Hariannya pagi itu biasa kita kasih makan, lalu ya dibersihin lah sedikit kandang. Terus nanti agak siang ganti air minum itu, dikuras, dibersihin tempat minumnya. Nanti sore sama kasih makan. Nanti maghrib itu biasanya ya kita bersihin lagi airnya, malam kasih makan. Udah gitu aja sih sebenarnya hariannya. Untuk ngebersihin limbah sih paling 2-3 hari sekali sih, nggak setiap hari. Terus apa aja yang bisa mempengaruhi kondisi kesehatan kambing kalau menurun gitu? Ya. Yang paling vital adalah makanan. Jadi makanan itu harus kita pastikan benar-benar makanannya layak untuk dikonsumsi hewan ya. Kalaupun ngarit ya jangan basah, jangan ngarit terlalu pagi kayak gitu, bisa bikin kembung. Kalaupun pakai pakan kering ya harus yang fresh, harus yang bagus kondisinya, nutrisinya harus bagus kayak gitu. Terus itu pakan. Terus yang kedua biasanya cuaca. Musim kayak gini nih pancaroba sedikit banyak tetap berpengaruh ke kesehatan. Tapi
itu bisa di handle lah ibaratnya. Kita pakai vitamin mineral itu kan sudah banyak kita masukkan ke konsentrat itu tadi, jadi sedikit banyak itu masih bisa handle lah kalau untuk masalah ketahanan tubuh di pancaroba. Pertanyaan terakhir nih Mas, seiring dengan perkembangan teknologi, bagaimana cara Mas dan tim di sini tetap mempertahankan peternakan yang secara terbilang masih tradisional, dan bagaimana menggiring masyarakat agar peduli terhadap adanya hewan ternak yang memang perlu dijaga atau dirawat dengan baik? Kalau di sini sih kita bersyukurnya itu warga-warga sekitar itu di dunia peternakan itu bukan hal yang tabu lagi ya. Mereka dari dulu, dari orang tua mereka, dari mbah-mbahnya mereka itu sudah akrab dengan yang namanya peternakan. Baik itu sapi, kerbau maupun kambing domba gitu ya. Sebenarnya tugas kita sih lebih enteng karena ya mereka istilahnya dasarnya sudah ada kan, tinggal kita paling masukin ilmu-ilmu baru aja yang kita punya. Contoh misal ketika Idul Adha nih, katakanlah ada pesanan domba untuk Idul Adha, katakanlah berapa 200 ekor gitu. Ketika kandang saya nggak cukup, pasti saya titipkan ke petani-petani sekitar gitu. Jadi ada yang saya titipin 20, 50 dan lain sebagainya. Pakannya kita kasih sekalian gitu. Jadi standar gitu. Jadi ini dombanya, ini pakannya, ya mereka tinggal melihara aja gitu. Ketika mereka melihat hasil kan otomatis loh kok begini gitu. Otomatis akan jadi pertanyaan, ini piye toh kok bisa gitu. Ternyata bisa loh. Ibaratnya beternak tanpa kita harus ngarit dan hasilnya nah, jadi lebih gampang aja sih kalau di sini. Seperti itu. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa peran peternakan dalam kehidupan masyarakat. Peternakan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan masyarakat. Setidak-tidaknya ada 4 hal strategis, yaitu yang pertama, peternakan untuk menyediakan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein hewani. Yang kedua, yaitu peternakan untuk sumber pendapatan dan kesempatan kerja. Yang ketiga, yaitu peternakan untuk usaha pertanian yang berkelanjutan dan perbaikan lingkungan hidup. Yang keempat, yaitu peternakan untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Namun kenyataannya, bidang peternakan sekarang ini belum mampu secara optimal dalam menjalankan peran strategis yang telah dijelaskan tadi. Hal ini dikarenakan kebanyakan usaha peternakan masih dikelola secara tradisional. Namun berbeda dengan peternakan Subuh Jaya Farm ini, walaupun mereka masih mengelola peternakan ini dengan tradisional, itu tidak menutup kemungkinan mereka bisa menjalankan peranan strategis suatu peternakan, yaitu mampu membuka pintu pekerjaan bagi masyarakat. Seperti yang telah dikatakan oleh narasumber kita tadi, bahwa setiap Idul Adha atau hari besar lainnya, Subuh Jaya Farm akan menitipkan sebagian dombanya kepada masyarakat setempat agar masyarakat memiliki kesempatan kerja dan ikut berkontribusi dalam peternakan ini. Mungkin teman-teman ada yang mau ditambahin? Sudah cukup, sangat jelas sekali Mas ya. Udah cukup ya. Terima kasih banyak Mas ya. Sama-sama. Waktunya. Santai aja. Cukup sekian wawancara kami dengan Mas Bagus. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat kepada teman-teman semua, dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Nah, gimana nih teman-teman? Enjoy nggak? Enjoy banget loh. Nggak kerasa ya observasi kita hari ini di selesai nih. Ya semoga observasi ini bisa mendapatkan ilmu bermanfaat bagi kita semua. Oke, bye. See you next time.